Oke, bismillah. Kita lanjut lagi eh, pembahasan sorof. Kemudian sulasi mujarrad, sulasi mujarrad ada yang mujarradnya biharfin, ada yang mujarradnya biharfain, ada yang mujarradnya bisalah sati ahruf. Yang maaf, sulasi mazid maksudnya. Sulasi mazid itu ada yang tambahannya dengan satu huruf, seperti yang mazid biharfin. Contohnya adalah af'ala yuf'ilu. Contohnya ahsana yuhsinu. Kemudian ada fa'ala yufa'ilu. Contohnya adalah kharraja yukharriju. Yukharriju. Ahsana yuhsinu ihsanan. Ya, ihsanun berarti ya. Masdarnya. Kharraja yukharriju takhrijan. Takhrijun. Masdarnya banyak nih. Bisa takhrij, bisa tikhraj, bisa takhraj, bisa takhrajatan. Kemudian yang mazid biharfin ada yang wazannya fa'ala yufa'ilu. Contohnya sa'ada yusa'idu. Musa'adatan. Musa'adah. Oke. Kemudian yang mazid biharfain, fiil sulasi dengan tambahan dua huruf, itu ada yang ifta'ala yafta'ilu. Contohnya adalah iftataha yaftatihu. Yaftatihu iftitahan. Iftitah. Kemudian ada infa'ala yanfa'ilu. Yanfa'ilu apa? Yanfa'ilu. Contohnya adalah ingkoto'a yang koti'u. Ingkoto'a yang koti'u ingkito'an. Ingkoto'a yang koti'u ingkito'a. Infa'ala yanfa'ilu. Infial. Kemudian mazid biharfa ini ada tafa'ala yatafa'alu. Yatafa'alu. Contohnya taqaraba yataqarabu. Yataqarabu. Taqarabu taqaruban. Taqarub. Taqarub. Kemudian ada tafa'ala.
tafa'ala, tafa'ala, yatafa'alu, yatafa'alu. Misalkan di sini taqatta'a, misalkan yataqatta'u, taqatta'a, yataqatta'u, qatta'u, taqattu'an, taqattu'. Ini masdarnya ya. Kemudian mazid bisalah sati ahruf, bisalah sati ahruf, mazid dengan 3 huruf. Contohnya istaf'ala, yastaf'ilu, yastaf'ilu. Contohnya istakhraja, yastakhriju, istakhraja, yastakhriju, yastakhriju. Masdarnya istikhrajan, istikhraj. Nah, inilah macam-macam wazan yang terdapat pada fiil ya. Mazid ya, silahkan bisa di ini deh. Bisa di SS lo nih. Ya, udah, kelas ya. خلاص. Nah, itu udah saya ringkas di sini ya. Berarti layar saya hilang ya. Bisa share-share nggak sih ini? Enggak, Ustaz. Oke, jadi fiil ya. Ada yang mujarot ya. Yang mujarot itu ada yang sulasi mujarot, ada yang rubai mujarot, ada yang khumasi mujarot. Yang sulasi mujarot itu tadi fiil ada 6 wazan ya. Fa'ala, fa'ila, sama fa'ula ya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, kemudian fa'ila yaf'alu, dan fa'ila yaf'ilu. Yang fa'ala itu bisa fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ala yaf'ulu. Nah, kemudian yang fa'ula itu dia hanya bisa fa'ula yaf'ulu saja. Nah, yang rubai itu fa'lala, fa'lala yufa'lilu, fa'lala yufa'lilu, yufa'lilu. Contohnya adalah dahroja yudahriju, dahrojatan, dahroja yudahriju, dahrojatan. Ya, kemudian yang kumasi itu hanya terdapat pada isim saja, yaitu wazannya safarjal, tafa'lal, tafa'lal, tafa'lalun. Ini contohnya adalah safarjal, safarjal. Ini hanya terdapat pada isim saja. Ya, sisanya itu pada fiil. Ini kita udah ringkas ya pembahasan mujarot dan mazid. Yang mujarot itu ada yang sulasi, ada yang rubai, ada yang kumasi. Mujarot yang sulasi itu contohnya kataba ya fa'ala. Kemudian isim yang sulasi contohnya fa'lun, najmun. Kemudian contoh yang rubai itu fa'lala, dah roja yudah riju.
Contohnya isim yang rubai itu adalah fa'lalun, Ja'farun, ya. Ja'farun itu dia itu adalah isim rubai mujarrad. Kemudian yang khumasi itu dia hanya pada isim saja, tidak ada pada fiil. Tidak ada fiil khumasi, nggak ada. Fiil khumasi mujarrad. Fiil hanya ada sulasi majid dan mujarrad, hanya ada fiil rubai mujarrad dan rubai majid. Tidak ada fiil khumasi mazid atau fiil khumasi mujarrad, tidak ada. Yang ada khumasi ini hanya isim saja. Contohnya adalah fa'allal, maaf. Bukan tafa'lal, maaf. Tapi fa'allal. 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 Fa'allalun. Ya, safarjal. Ya. Contohnya safarjal itu isim. Dan yang mujarot ada tiga, sulasi mujarot, rubai mujarot, khumasi mujarot. Contohnya sulasi mujarot pada fiil kata bayak tubuh. Contohnya sulasi mujarot pada isim adalah najmun ala wasni fa'lun. Ya. Kemudian rubai mujarot pada fiil itu contohnya fa'lala atau dahroja. Contohnya rubai pada isim itu adalah fa'lal atau ja'far. Khumasi contohnya adalah fa'allal atau safarjal. Yang mazid, kita harus tahu huruf-huruf ziyadah itu apa, huruf-huruf zaidah. Huruf-huruf zaidah itu adalah terkumpul pada lafaz sa'al tumuniha. Tumuniha. Sa'al tumuniha. Ya, ini huruf-huruf zaidah. Ya, sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, iya, ha, dan alif. Ini adalah huruf-huruf zaidah. Ini sudah dibahas nih. Terkumpul pada sa'al tumuniha, huruf-huruf zaidah itu. Mazid itu berarti sesuatu yang ditambahkan dari mujarrad. Nah, misalkan fa'lala yufa'lilu ini mazid atau mujarrad? Ini kan mujarrad ya. Nah, contoh mazid yang apabila ditambahkan huruf zaidah di awalnya, misalkan ditambahkan tak di awalnya, menjadi tafa'lala. Tafa'lala. Aslinya kan fa'lala, ini ditambahin tak nih. Ini zaid nih tambahan. Maka ini menjadi fi'il mazid. Ini adalah fi'il rubai mazid. Yang tadinya fa'lala menjadi tafa'lala. Yang tadinya dahroja menjadi tadah roja. Yang tadinya misalkan jalbaba menjadi tajal baba. Nah, itu mazid. Kemudian pembagian fiil ya. Fiil berdasarkan sohih dan iklal itu dibagi menjadi dua. Ada fiil sohih, ada fiil mu'tal. Nah, kita kecatatan lagi. Perhatikan. Di sini fiil dibagi menjadi dua ya. Fiil sohih sama fiil mu'tal. Fiil sohih itu yang tidak ada huruf illatnya. Huruf illat itu apa aja sih? Huruf illat itu adalah alif, waw, dan ya. Nah, huruf sahih itu yang tidak ada huruf illatnya. Dan dia dibagi menjadi tiga. Salim, mahmuz, dan mudoaf. Mahmus dulu. Mahmus itu yang ada hamzahnya. Baik di awal, baik pada fa fiilnya, atau pada ain fiilnya, atau pada lam fiilnya. Mudoaf itu apabila ada dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama secara berurutan.
maka diidghamkan, maka ditasydidkan, maka digabung. Nah, kita yang mahmuz dulu. Contohnya mahmuz fa'i yang fa-nya itu hamzah. Contohnya adalah akala. Akala. Contohnya yang mahmuznya itu adalah mahmuz ain. Itu adalah sa'ala. Sa'ala. Nah, itu dia ain fiilnya yang hamzah. Kalau ini fa fiilnya yang hamzah. Kemudian contoh mahmuz lam itu qoro'a. Qoro'a itu yang hamzah itu adalah lam fiilnya atau di akhir. Nah, itu mahmuz. Kalau mudhoaf contohnya misalkan madada, maka ini ada huruf da yang berurutan, maka digabung menjadi madda yamuddu. Contoh lain misalkan faroro, faroro yafriru, ini ada huruf ro yang berurutan, maka digabungkan menjadi farro yafirru. Nah, itu dia mahmuz. Maaf, itu dia mudhoaf. Nah, salim itu yang tidak ada hamzahnya dan tidak ada dua huruf yang sama secara berurutan. Contohnya misalkan salim itu adalah doroba, nasoro, kataba, jalasa. Nah, ini adalah fiil-fiil salim yang tidak ada hamzahnya dan tidak ada dua huruf yang sama. Nah, berarti sahih itu dibagi menjadi tiga, salim, mahmuz, dan mudhoaf. Kemudian selanjutnya adalah fiil mu'tal. Fiil mu'tal itu kalau ada fiil yang diawali uh, mu'tal adalah apabila pada fiil tersebut ada huruf illat. Kalau huruf illatnya di awal, maka dia dinamakan fiil misal. Maka misal itu adalah yang huruf illatnya itu di fa fiilnya. Ya, apabila fa fiilnya huruf illat, baik itu alif, waw, atau ya. Contohnya misalkan wamiqo. Nah, itu dia diawali dengan waw yang mana dia huruf illat, maka dia dinamakan fiil misal. Wamiqo yamiku. Kemudian contohnya misalkan ya Isa. Ya Isa. Nah, di sini dia diawali dengan ya, berarti dia itu adalah fiil misal karena diawali dengan huruf illat atau fa fiilnya merupakan huruf illat. Kemudian apabila di tengahnya huruf illat, maka dia disebut ajwaf. Ajwaf apabila ain fiilnya berupa huruf illat. Contohnya, misalkan qawama yaqwumu yaqwumu. Nah, ini tengahnya adalah huruf illat. Nah, qawama yaqwumu kemudian diganti menjadi qoma yaqumu. Contoh lainnya misalkan sayala yasyilu. Sayala yasyilu. Nah, ini ain fiilnya adalah huruf illat yaitu huruf ya. Maka dia diganti menjadi sala yasilu. Menjadi sala yasilu. Ini namanya ajwaf. Apa itu ajwaf? Ajwaf adalah yang ain fiilnya huruf illat. Yang ain fiilnya itu huruf illat. Misal itu yang fa fiilnya huruf illat. Kalau ajwaf itu yang ain fiilnya huruf illat. Kemudian ada lagi namanya nakis. Fiil nakis itu yang akhirnya huruf illat. Atau yang lam fiilnya huruf illat. Lam fiilnya itu huruf illat. Itu namanya nakis. Contohnya apa? Contohnya misalkan sa'a yas'a.
Ini diakhiri dengan alif. Berarti dia dinamakan nakis karena akhirnya atau lam fiilnya huruf illat. Contoh lain lagi, misalkan jaro ya jeri, ya. Di sini diakhiri dengan alif, di sini diakhiri dengan ya. Roma yarmi, da'a yad'u. Ini alif akhirnya, ini wawu. Roma ini alif akhirnya, yarmi ini diakhiri dengan ya. Nah, maka apabila lam fiilnya huruf illat atau akhir fiilnya huruf illat itu disebut dengan fiil nakis. Kemudian yang terakhir dari mu'tal itu adalah lafif. Lafif itu apabila ada dua huruf illat dalam satu fiil dan dia dibagi menjadi dua. Lafif dibagi menjadi dua. Lafif mafruk dan lafif makrun. Lafif mafruk itu contohnya adalah wa'a, ya'i. Dia awal dan akhirnya huruf illat. Lafif mafruk itu apabila fa dan lam fiilnya itu huruf illat. Apabila fa dan lamnya huruf illat. Nah, kalau mafruk makrun itu, makrun contohnya adalah eh, misalkan towa, towa. Nah, towa di sini fa fiil dan lam fiilnya huruf illat. Ya, wawu itu huruf illat dan alif huruf illat. Jadi huruf tengah dan huruf akhirnya itu huruf illat. Itu yang dinamakan dengan lafif makrun. Kalau lafif mafruk itu fa fiil dan lam fiilnya yang huruf illat. Kalau makrun itu yang ain dan lam fiilnya yang huruf illat. Ya, kalau ini dia terpisahkan huruf illatnya di depan dan di belakang. Itu lafif makrun. Lafif makrun yang huruf depan dan huruf akhirnya huruf illat. Kalau lafif makrun yang tengah dan akhirnya huruf illat. Ini dia, silahkan di SS dulu kalau misalkan ini. Ini intinya sih ilmu sorof itu nanti di sini mengetahui fiil sohi dan mu'tal. Sudah Ustaz. Ini kita udah menyingkat yang ada di sini berarti. Ini sama tuh, misal ajwaf nakis lafif pembahasannya. Oke, ini udah selesai nih ya. Sisa terakhirnya, ini bisa dihapus. Nih, kita kesini dulu ya. Macam-macam domir rofa. Macam-macam domir rofa itu ada yang berharokat, ada yang sukun. Domir muttasil yang marfu, yang berharokat itu ada tak fa'il. Yang berharokat ada tak fa'il. Contohnya tak fa'il itu adalah dorok tu. Nah, tu-nya ini. Itu namanya tak fa'il mutaharikah. Tak, domir tak yang menjadi fa'il dan dia berharokat. Contohnya ada dorok tak, dorok tu, dorok ti, dorok tuma, dan seterusnya itu tuh. Dorok tu, dorok ti, dorok tak, dorok tum, dorok tuma, dorok tuma. Nah, ini taknya itulah yang dinamakan dengan tak fa'il mutaharikah.
Kemudian selanjutnya na adalah alal fa'ilin. Na adalah alal fa'ilin contohnya adalah dorobna. Dorobna. Na-nya itulah yang menjadi tak yang menjadi domir rofa mutaharrikat. Kemudian ada nun niswah. Nun niswah itu contohnya adalah dorobna. Domir kunna ya. Kunna dorobna. Nah itu nun niswah. Nah nun niswah itu merupakan domir rofa mutaharrikah. Kemudian selanjutnya domir rofa yang sukun. Domir rofa yang sukun itu diantaranya adalah aliful isnan. Aliful isnan itu contohnya adalah yaf'alani. Yaf'alani. Mana domirnya? Domirnya adalah alif yang sukun ini. Kemudian wawu jamaah. Selanjutnya wawu jamaah contohnya adalah yadribuna. Yadribuna. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah wawu yang sukun. Maka dinamakan dia domir rofa sakinah. Domirnya sukun, tidak berharokat, yaitu huruf wawunya sukun. Selanjutnya itu ya muhannasah mukhotobah, yaitu misalkan anti. Anti taktubina. 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 Domirnya adalah huruf ya-nya yang sukun. Jadi domir rofa mutaharrikah itu ada 3. Tak fa'il. Na adalah alal fa'ilin sama nun niswah. Kemudian domir rofa yang sukun juga ada 3. Pertama aliful isnen, yaf'alani. Kemudian wawu jamaah, yaf'aluna sama ya'ul mu'annasah mukhotobah taktubina. Anti ya, domir anti. Oke, sisanya itu sahih mu'tal tadi udah kita bahas. Kemudian isnadul fi'li ila domir rofa muttasil. Ini nggak usah kita bahas. Kita udah selesai dari pembahasan nahwu dan shorof. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya mungkin cukup sekian dulu ya karena kita udah selesai. Adapun pembahasan nahwu itu cuman sampai khobar karena sisanya itu dimahzuf alias tidak keluar ujian. Itu berdasarkan tahun lalu. Nggak tahu tahun ini ya. Nanti mungkin bisa dicari kisi-kisinya dari teman-teman yang seangkatan Nadia. Tapi kurang lebih kayaknya sama. Jadi di Azhar itu kadang nggak semuanya dipelajarin atau nggak semuanya itu dikeluarkan di ujian. Jadi ada pembatasan atau tahdid namanya. Nanti Nadia itu PR-nya ketika udah nyampe Mesir cari tahdidan. Nah itu biasanya orang-orang tuh pada nggak pernah kuliah dia. Cuman ketika akhir-akhir mau ujian baru kuliah biar dapat tahdidan dari dokter, biar dapat tahdidan tuh kisi-kisi lah bahasa kita tuh kisi-kisi mana yang keluar ujian, mana yang nggak keluar ujian. Nanti PR Nadia cari tahdidannya ini nahu sorof itu pembahasannya sampai mana ya? Sampai khobar kah? Apa sampai mana? Nah itu nahunya tuh nggak semuanya kayaknya hanya dibatasi sampai pembahasan khobar saja dari tahun-tahun sebelumnya sih begitu. Semoga sama atau bahkan lebih kurang lagi ya biar bebannya lebih berkurang lagi. Ya, cuman insya Allah ya saya doakan yang terbaik buat Nadia. Semoga dimudahkan belajarnya, dinajahkan ujiannya dan sebagainya. Kalau boleh tahu Nadia sekarang DL-nya udah mustawa apa Nadia? Masih mutaqaddim sani, Ustaz. Udah mutaqaddim sani dong itu udah tinggal 1 mustawa lagi mutamaiz habis itu lulus insya Allah. Mutaqaddim sani berarti Tapi agak agak gimana gitu juga, Ustaz. Maksudnya nggak ada tawakufnya karena ya ini kan riweh kesana non-stop ya? kesini. Non-stop berarti ya? Iya, Ustaz. Ya Allah emang sibuk ya. Emang orang-orang sukses itu biasanya sibuk gitu. Jadi insya Allah Nadia itu calon orang sukses ke depannya. Amin. Nanti ke depannya Cuma mungkin mau ya. gimana, Ustaz? Ya, mungkin nanti ke depannya ini kan masih ada madah lain. Mungkin untuk privat ya, buat ke Nadia ini ya. Ke depannya itu nanti, ini share benterin dulu dah recording bentar.